Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat yang baru saja saya baca adalah surat Al-Muzammil. Ada kisah yang menarik untuk kita renungkan di dalam sirah nabawiyah atau sejarah kehidupan Nabi yang berkaitan dengan surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ini turun ketika Nabi sedang dalam keadaan lelah. Bukan lelah karena fisiknya, tetapi lelah hatinya, lelah emosionalnya, lelah perasaannya, atau lelah jiwanya. Nabi SAW tidak pernah lelah hatinya karena urusan harta, bukan karena urusan karir, tetapi Nabi lelah hatinya karena penolakan dakwah dari orang-orang musyrikin kota Mekah. Mereka menolak ajaran Nabi dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang jahiliyah, menghina Nabi, mencela Nabi, mengusir Nabi, memperolok-olok Nabi, bahkan sampai ada yang menyakiti Nabi secara fisik, yaitu melempari Nabi dengan kotoran, ada yang sampai hampir mencekek Nabi, ada yang bahkan hampir melempari Nabi dengan batu dan seterusnya. Artinya Nabi merasa lelah hatinya, perasaannya, emosionalnya karena perlakuan orang-orang kota Mekah yang menghina beliau, menyakiti beliau. Sehingga Nabi pulang ke rumah Khadijah, ke rumah beliau, sampai di rumah Nabi istirahat. Nabi istirahat sampai tertidur. Jadi kalau lelah fisik itu bisa kita obati dengan istirahat, tidur, santai, ngopi, dan seterusnya. Tetapi bagaimana dengan lelah hati? Ketika itu Nabi sedang lelah, fisiknya lelah sih, tapi hatinya lebih lelah. Dan pulang ke rumah, Nabi nggak tahu harus ngapain selain ya udah istirahat, tidur. Ketika Nabi sedang tidur, lelap banget. Saking lelapnya Nabi diistilahkan dengan kalimat muzammil, orang yang berselimut. Yang berselimut di sini nggak benar-benar bermakna secara harfiah Nabi memakai selimut. Ya, Nabi memakai selimut, tetapi di sini ada makna yang lebih dalam. Maksud berselimut di sini yang sedang tidur lelap, yang sedang tidur nyenyak, yang lagi tibra. Kenapa? Karena saking capeknya di luar rumah. Tetapi ternyata tidur itu tidak membuat hati kita terobati. Tidur itu bukan istirahat batin. Tidur itu adalah istirahat zahir. Jadi kalau misalnya kita capek kerja, capek olahraga, capek fisik, kita bisa istirahat dengan cara tidur atau duduk atau santai atau ngopi, ngeteh dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan lelah batin, dengan capek hati? Bagaimana istirahatnya agar hati kita ini segar lagi, agar hati kita ini menjadi fresh lagi, agar hati kita ini menjadi semangat lagi? Gimana istirahatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surat Al-Muzammil cara istirahat hati. Setelah Nabi istirahat fisik dengan cara tidur, maka Allah mengajarkan Nabi cara istirahat hati, yaitu dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tibra, wahai orang yang sedang tidur lelap, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Ternyata istirahat batin itu bukan dengan cara tidur, tapi dengan cara bangun. Istirahat hati itu bukan dengan cara berbaring atau duduk. Istirahat hati itu dengan cara berdiri, ruku dan sujud. Apa itu istirahat hati? Salat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi untuk istirahat batin beliau, mengistirahatkan hati dan jiwa beliau dengan cara kum, bangunlah wahai Muhammad. Bangunlah wahai orang yang sedang istirahat zahir dengan cara tidur lelap. Qumil lail, bangunlah dan pilihlah waktu istirahat yang paling tepat. Waktu istirahat yang paling baik untuk zahir kita, untuk fisik kita adalah malam hari. Begitu juga waktu yang paling baik untuk istirahat hati kita juga di malam hari. Cuman caranya berbeda. Istirahat zahir di malam hari dengan tidur, istirahat batin di malam hari dengan salat. Qumil lail illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaih warattil Qur'an tartila. Di sini teman-teman kita belajar ternyata menurut Allah
batin kita itu akan mendapatkan ketenangan, rehat, istirahah, bahasa Indonesianya istirahat, atau rahatul qalb, rehat hati, hanya dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk. Dan sholat yang khusyuk itu bisa dilatih paling tepat waktunya adalah malam hari ketika telah sunyi, yaitu setelah sepertiga malam terakhir atau ketika semua orang udah lelap tidur, kita bangun untuk istirahat hati. Itulah cara Nabi untuk mengistirahatkan jiwa beliau setelah beliau mengalami perlakuan yang luar biasa dari penduduk Mekah. Sampai Allah mengatakan di dalam ayat ke-10, kata Allah, wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka atau jauhilah mereka dengan cara yang indah. Ada kalimat yang luar biasa di dalam ayat 10 ini. Pertama Allah katakan, wasbir ala ma yakulun. Bersabarlah terhadap ucapan mereka. Kalau bahasa sosial media, bersabarlah terhadap komen-komen haters. Bersabarlah terhadap orang-orang yang julid. Bersabarlah terhadap celaan orang yang mencela. Bersabarlah terhadap perlakuan orang-orang yang tidak suka dan iri dengki kepada kita. Wasbir, bersabarlah. Wahjurhum. Wahjurhum ini dari kata hijrah. Hijrah itu artinya pergi, meninggalkan, berpindah, menjauhi. Wahjurhum hajran jamila. Pindahlah, pergilah, tinggalkanlah mereka, jauhilah mereka dengan cara yang indah. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara meninggalkan orang-orang yang julid? Meninggalkan haters dengan cara yang indah. Gimana caranya? Meninggalkan haters atau orang-orang yang jahil dengan cara yang indah bukan dengan cara ngeblok, bukan dengan cara unfollow, bukan dengan cara left group, bukan dengan cara delcon atau delete comment juga. Bukan dengan cara itu kita meninggalkan mereka yang paling indah. Walaupun itu cara-cara yang kadang efektif. Meninggalkan atau menjauhi mereka dengan cara menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara menjauhi orang yang nge-hate kita, orang yang julid sama kita, orang yang berperilaku jahil sama kita, pergilah, tinggalkan mereka. Terus kita pergi kemana? Pergi ke sajadah, pergi ke mihrab, pergi ke tempat ibadah kita, pergi ke tempat zikir kita. Ada mushaf, ada butiran tasbih, ada sajadah, kita sholat. Itulah cara hajran jamila, paling indah dalam meninggalkan orang-orang yang suka menyakiti kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada Nabi, wasbir ala ma yakulun. Wahai Muhammad, ya, siang hari engkau dicela, engkau dikatakan muzammam, engkau dikatakan abtar, engkau dikatakan penyihir, sahir, syair, orang yang suka membuat syair-syair palsu. Wasbir ala ma yakulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka. Wahjurhum, tinggalkan mereka. Kemana harus pergi untuk meninggalkan mereka? Pergilah menghadap ke Allah. Pergilah bentangkan sajadah dengan wudu. Lalu sholatlah, qumil laila illa qalila, warattilil Qur'an tartila. Inilah cara yang paling indah untuk mengistirahatkan hati, untuk meninggalkan orang-orang yang suka menyakiti kita, membuli kita. Karena kalau kita ngeladenin orang yang ngebully kita, kapan selesainya? Dan kalau kita senang ribut di sosial media, lalu ada kubu-kubuan, ada yang kubu ini, ada yang kubu itu, terus kita meramaikannya di depan sosial media, sengaja kita bikin video, itu nggak akan pernah selesai dan nggak akan bikin kita tenang. Terus berlarut-larut dengan masalah. Dan kita sering menyaksikan itu di sosial media. Kadang viral kasus siapa, nanti viral lagi kasus fulan, bergantian. Kenapa? Karena kita tidak memilih cara yang jamilah, yang paling indah yang Allah ajarkan di dalam surat Al-Muzammil. Gimana cara menghadapi mereka yang suka menyakiti perasaan kita, baik orang terdekat, bahkan orang jauh yang kita nggak kenal di sosial media. Gimana ninggalin pasangan ketika dia menyakiti kita? Jangan tinggalkan pergi dari rumah, bukan. Tapi tinggalkan dia dengan cara wudhu, menghadap kepada Allah. Itulah hajran jamilah. Bagaimana cara kita ninggalin teman yang lagi mungkin baper sama kita, atau yang lagi iri sama kita? Gimana cara kita ninggalin grup yang sering nyakitin perasaan kita? Bukan left group, tapi hajran jamila, menghadap kepada Allah. Angkat kedua tangan kita, ngadu kepada Allah, curhat kepada Allah,
di dalam sholat kita bisa berdoa, di dalam sujud kita bisa curhat. Itulah rohatul qalb, rehatnya hati. Dan di akhir surat Al-Muzammil Allah ulangi lagi kalimat perintah untuk sholat sebagai rehat hati dengan kalimat wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Faqra'u ma tayassara min, bacalah Al-Quran yang mudah di dalam sholat kita. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, manapun yang kita hafal, kita baca di dalam sholat. Yang penting kita menghayati, mentadaburi, lalu kita khusyuk. Maka dengan itu kita akan bisa survive dari perilaku jahil orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan surat Al-Muzammil menjadi motivasi untuk kita dalam hidup, menjadi booster life hacks, sehingga kita bisa menjadi mukmin yang diridhoi Allah dalam keadaan normal, dalam keadaan lapang, maupun dalam keadaan susah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.